Yasmin begitu menikmati pelesirannya bersama sang tambatan hati Romeo. Menggunakan yacht di tengah hamparan laut yang membiru, romantisme yang diberai itu seperti menjadi pertemuan terakhir keduanya sebelum nantinya Rangga melamar secara resmi Yasmin. Meski ini merupakan strategi keduanya, namun tetap saja Romeo seolah tak terima. Kamu jangan mikirin soal itu dulu ya. Kita fokus dulu sama kebahagiaan kita di sini. Coba kira-kira kita bisa kayak gini lagi nggak ya sayang? Karena aku yakin setelah ini semua, kita pasti akan jarang ketemu. Itu makanya aku ajak kamu ke sini. Aku mau kita mengumpul memori bersama-sama di sini. Kamu nggak capek pegang tangan aku terus? Enggak. Dan nggak akan pernah capek. Enggak lah, Yasmin mah tetap Romeo, cuman Yasmin itu kan mengiyakan Rangga tuh karena dia menyelidiki Cakradinata aja. Itu dia punya kepentingan pribadi lah istilahnya. Di tempat yang sama, Romeo dan Yasmin tampak begitu serasi. Di sanalah Romeo melamar Yasmin. Namun sayangnya di tengah kebahagiaan itu, ada tangis yang membuat luka Yasmin lantaran bakal menerima lamaran Rangga. Sejatinya hati Yasmin menolak, namun demi bisa masuk ke keluarga Cakradinata, mau tak mau ia harus menerima lamaran Rangga. Yasmin. Kamu cantik banget sayang. Kamu juga ganteng sayang. Sayang, kamu nangis karena kamu bahagia kan? Kalau kamu izinkan aku, maukah kamu menjadi istri aku, Yasmin? Aku mau. Aku mau sayang. Ya itu melamar supaya mengikat Yasmin dulu aja sih, karena Yasmin mau sama Mas Rangga itu juga karena persetujuan Romeo. Jadi tapi sebelumnya Romeo itu mau mengikat Yasmin dulu aja gitu. Jadi ada komitmen dulu di antara kedua pihak. Yasmin benar-benar dilematis. Di satu sisi ia tak ingin kehilangan Romeo, namun di satu sisi ia harus menerima pinangan Rangga. Tentu saja harapan Yasmin adalah bisa dengan cepat mengetahui siapa dalang kematian orang tuanya dan bisa hidup normal bersama dengan Romeo. Aku harus gimana sekarang? Aku gak mau melepas cincin ini, tapi harus aku lakuin. Karena besok aku ada pertunangan dengan Rangga. Tolong bantu aku ya Allah. Tolong mempermudah semuanya. Supaya aku bisa cepat mengakhiri hubungan aku sama Rangga. Seru lah, semakin seru apalagi ada banyak karakter baru yang masuk dan ada beberapa kejutan plot twist yang kayak kuburan yang ternyata kosong gitu-gitu. Ya akan masih banyak kejutan-kejutan lain sih. Pasca bercerai dari pengusaha Aufar Hutapea, Ola Ramlan jarang tampil bareng dengan mantan suaminya itu. Namun kemarin Ola dan Aufar tampil kompak di depan awak media. Bukan untuk mengabarkan mereka bakal rujuk, tapi untuk konsultasi mengenai kasus dugaan pencemaran nama baik yang dihadapinya. Ya, Aufar menemani Ola lantaran mantan istrinya itu butuh dukungan moral. Pasalnya, sejumlah akun buzzer menyerang keluarga Ola. Ola dan kedua adiknya Cinta dan Andra Ramlan tidak terima dengan ulah sejumlah pemilik akun buzzer yang menyerang kehormatan anak-anak dan ayahnya Muhammad Ramlan. Lantas apa saja komentar akun buzzer yang mencederai harga diri keluarga Ola Ramlan? Jadi saya kesini ingin melaporkan akun-akun buzzer yang beberapa hari ini menyerang saya. Ya, kalau urusan saya pribadi diserang
saya nggak peduli ya. Tapi ini urusannya adalah menyangkut almarhum ayah kita, ayah kami, ayah saya. Begitu juga dia menyerang anak saya, anak-anak saya. Nah itu saya tidak terima. Nah saya datang ke sini untuk mencari tahu sampai ketemu siapakah yang melakukan itu. Sampai ketemu. Mungkin mantan suami saya mau ngomong. Dari kalangan artis juga atau ceritaan siapa? Belum tahu. Ini kita cari tahu. Alhamdulillah enggak. Saya sini kan sebagai ibunya anak-anak saya, terus anak-anak saya juga ini kan. Oke, saya bantu sini, datang ke sini, bantuin. Adik saya. Adik Mbak Ola seperti apa sih? Saya nemenin aja ke sini. Karena udah ngina keluarga kita, ya kita semua satu keluarga pasang badan lah. Sebagai mantan menantu, Aufar juga merasa geram dengan ulah sejumlah akun buzzer yang menjelek-jelekan ayah Ola. Pasalnya, ayah Ola yang merupakan salah satu pengusaha terkaya di Banjarmasin sudah meninggal 6 tahun lalu, namun masih kena sindiran para oknum tak bertanggung jawab. Di sisi lain, kedua anak Ola dan Aufar terhitung masih kanak-kanak sehingga tidak pantas disindir dan dibully. Lantas apa motivasi para akun buzzer sehingga berusaha mencemarkan nama baik keluarga Ola Ramlan secara membabi buta? Silakan tanyakan pada buzzer-buzzer itu gitu. Ini buzzer yang dibayar untuk menjelekkan saya, memfitnah keluarga saya, mengatakan macam-macam, dan ini menyangkut anak saya. Jadi ya itu yang saya tidak suka. Kalau memang kalian berani, ya langsung aja datengin saya. Ngapain harus pakai buzzer? Ngapain harus bayar buzzer gitu? Ya untuk saat ini untuk anak-anak saya nggak tahu. Mungkin Sean yang sudah besar tahu ya. Ya anak-anak kecil kami, anak saya dan Aufar, begitu juga anak saya dengan ya si Sean, ya dia tahu. Ya pastilah sakit hati ya, dan mudah-mudahan dia kuat untuk menjalani ini. Kalau saya sih kuat, saya mau dibully, mau di apa sih, saya nggak peduli. Tapi ini urusan anak, saya nggak terima. Yes. Bukan fisik tapi fisik kan bagus. Setelah berkonsultasi, Ola resmi melaporkan akun-akun buzzer ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Ola juga merasa dirugikan secara moral dan material karena serangan para akun buzzer terjadi saat ia merilis single terbarunya. Lalu benarkah Ola kehilangan banyak endorse gara-gara difitnah dan nama baiknya dicemarkan oleh sejumlah akun buzzer? Tahu buzzernya banyak. Dia niat sekali itu, nyerangnya niat sekali. Dan pada saat launching single terbaru saya Bahaya. Alhamdulillah saya sudah laporkan. Ini bisa saya dilihat, saya sudah laporkan. Kita tinggal tunggu prosesnya. Ya insya Allah saya akan temukan akun yang memang melakukan tindakan seperti ini. Jika Ola Ramlan sempat dituding sebagai teman curhat Baim Wong, bisa jadi hal itu benar. Sebab teman curhat Baim dari kalangan artis perempuan bukan cuma Ola Ramlan, tapi juga Wulan Guritno dan Vista Putri. Vista yang sudah puluhan tahun bersahabat dengan Baim menyebut bahwa dirinya tahu pangkal masalah yang membuat Baim menggugat cerai Paula. Siapa pria idaman lain yang dituding Baim sebagai selingkuhan Paula juga diketahui oleh Vista Putri. Menurut pemeran kelahiran Bandung 3 Juli 1984 ini, pria yang diduga berhasil menggoyahkan cinta Paula kepada Baim bukanlah Dimas Seto, suami Dini Aminarti, melainkan mantan karyawan Baim sendiri. Bukan Dimas Seto, ngaco. Bukan. Sama orang kantor. Nah, curhat nyaman. Gitu loh, Ki. Mbak ini nelfon kemarin berapa 2 minggu yang lalu. Telepon bla 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 bla. Memang selingkuh. Dengan temen baiknya Baim di kantor, inisialnya N. Internal memang curhat ke saya, tapi pada waktu keberapa harinya kita ketemu, maksudnya bareng-bareng gitu ya. Ya banyak nasihat yang Baim kita kasih ke Baim. Baim sih karena memang dia mengenal saya udah puluhan tahun ya. Jadi ya please speak up aja. Biar maksudnya ya namanya orang nggak salah terus dipojokin. Kami juga jadi sahabat juga ngerasa ya kasihan lah. Ya, seperti yang diungkapkan Baim dalam preskonnya, aktor bernama asli Muhammad Ibrahim itu merasa dihianati oleh 2 orang terdekatnya, yaitu Paula dan mantan karyawan kepercayaannya.
Diduga karena Baim sering keluar kota, Paula dan karyawan pria yang sempat tinggal di rumah Baim itu menjadi semakin akrab. Karena kasihan dengan Baim, asisten Baim kemudian merekam keakraban tidak biasa antara Paula dengan karyawan pria itu. Lalu benarkah Baim meminta asistennya untuk mengumpulkan bukti lain agar Paula tidak bisa berkelit dari tuduhan perselingkuhan? Terus sering ditinggal luar kota. Kejadian lah tuh di rumahnya. Ada CCTV yang laporin asistennya, biniknya. Karena kasihan ngeliat Baim. Saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan. Karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya. Jangankan kalian. Ada affair sih iya ya. Karena bukti-buktinya itu udah ada banget. Bukti WhatsApp. Terus sayang apa kowe krungu. Nah, kayak gitu-gitu itu ada. Kini banyak netizen yang bertanya-tanya apa kelebihan pria itu dibandingkan Baim sehingga Paula kepincut. Benarkah karena pria itu enak diajak sharing sehingga Paula merasa nyaman? Yang pasti di media sosial beredar foto Baim dengan pria yang diduga selingkuhan Paula. Dalam foto lawas itu, Baim tengah menghadiri pernikahan teman prianya itu. Sejumlah netizen menilai teman pria Baim yang diduga selingkuhan Paula bertubuh lebih tegap dari Baim. Kenapa saya bisa berspeak up seperti ini ya Mbak? Karena saya punya cerita buruk sama wanita ini gitu. Jadi dulu si wanita ini waktu saya sama bekas mantan suami saya, ini ngomongin dulu ya. Itu saya udah tunangan tapi mereka punya hubungan. Oh lama. Sampai ke bawah ke pernikahan. Dan pada waktu saya hamil anak pertama masih ada apa ya? Masih ada ya Allahu alam juga ya saya ini ya bicara ya. Masih ada mungkin gimana atau gimana saya juga nggak tahu. Selalu tampil mesra dan seolah tak terpisahkan, Reim Bayang dan Dinda Hau terus memupuk cinta mereka yang sudah dibangun selama 4 tahun dalam pondasi rumah tangga. Pacaran lagi menjadi salah satu cara Reim menjaga keromantisannya dengan Dinda usai menikah, seperti yang dilakukannya dalam liburan mereka di Tokyo, Jepang belum lama ini. Sekarang kita udah sampai di stasiun Shibuya. Bangun tidur. Kita turun sekarang. Aku bisa pastikan kalau ini cantik banget. Jadi lihat malu. Apa tadi Kacan? Gimana? Menjaga cintanya tetap hangat dan utuh dan dikaruniai 2 anak laki-laki, Arsya Khalif Muhammad Mbayang dan Arash Kaba Muhammad Mbayang, serta hidup berkecukupan, Rey dan Dinda tak berhenti bersyukur. Dan salah satu cara mensyukuri nikmat yang diberikan Sang Kuasa, Rey dan Dinda kembali bertolak ke Tanah Suci selain untuk menjalankan ibadah umroh, sekaligus ingin kembali sujud syukur di Tanah Suci atas limpahan karunia yang didapatnya hingga saat ini. Sebenarnya persiapannya ya lumayan rempong ya, karena kan ini umrohnya bareng sama 2 anak gitu loh. Ya cuman alhamdulillahnya banyak yang bantuin dan kita kebetulan berangkatnya tuh 8 orang termasuk anak-anak. Jadi ya rame, seru aja sih gitu.
Tak hanya pergi berdua, kali ini Ray dan Dinda membawa serta kedua putranya beribadah umroh. Ray dan Dinda memang sengaja mengajarkan ilmu agama sejak dini kepada anak-anaknya. Maka tak heran Ray dan Dinda sudah 3 kali mengajak anak pertamanya yang biasa dipanggilnya Saka berkunjung ke rumah Allah. Dijelasin, jadi dulu tuh kan Ka'bah Saka tuh anak yang pertama kan udah yang ketiga kali kayaknya. Iya nih. Yang ketiga ya, dia dulu pernah kalau masih ingat ada video yang dia cium Ka'bah. Itu kan tanpa disuruh dia cium sendiri tuh pas lagi sama Dinda. Itu posisinya lagi di Hijri Ismail. Jadi kayak pengulangan lagi aja. Apalagi dia kan semangat banget kalau misalnya Jumat kita kayak ke rumah Allah, ke masjid, ke rumah Allah gitu. Jadi tadi di jalan juga ditanya kenapa kita mau kemana ya gitu. Kita mau ke rumah Allah yang paling besar. Gitulah pokoknya Kak, gitu, pokoknya seru tapi banget. jauh naik pesawat gitu. Bagian paling lebih ke ya udah kerjasama semua aja sih, maksudnya mulai dari barang-barang, ada Mbak juga, terus mulai jaga dari emosi, jagain emosi, jaga anak dan lain semuanya. Itu kayaknya kerjasama semuanya sih, apalagi kan di sana lagi panas kan, jadi ya biar niat ibadahnya jadi maksimal. Lantas kali ini, adakah doa khusus yang akan Ray dan Dinda panjatkan di tanah para nabi itu? Benarkah pasangan ini berharap diberikan kebahagiaan yang semakin bertambah lengkap dengan kehadiran seorang anak perempuan? Khawatir sih mah pasti ada ya. Iya. Cuma ya kita jalanin aja sih gitu Kak. Bismillah. Ini kok iya. Doa khususnya kalau aku paling lebih banyak berdoa untuk keluarga, untuk anak-anak. Apalagi kan ya sekarang udah menjadi seorang ibu dengan 2 anak. Ya pengennya yang terbaik lah buat anak-anak, buat rumah tangga, selalu pengen dijaga gitu. Dan apalagi ya paling utamanya itu sih. Ada panjatin doa pengen anak cewek mungkin Kak? Kalau itu iya sih. Kalau itu iya sih. Iya, boleh lah. Iya. Memiliki keluarga harmonis dan mapan dengan 2 anak yang lucu dan menggemaskan, seolah menahbiskan pasangan ini sebagai selebriti couple goals di tengah mirisnya pasangan artis yang rumah tangganya diguncang prahara. Paling kalau dari kita sih, kita percaya namanya setiap rumah tangga nggak mungkin cuma indah-indahnya doang, pasti selalu ada cobaannya ya. Cuman memang Dan cobaannya pun beda-beda setiap orang gitu kan. Misalnya kita nggak boleh asal ngejudge. Ya misalnya cerai lagi gitu kan. Misalnya ya gitu doang cerai. Kita nggak pernah tahu batasan kesabaran orang dan lain-lain. Ya makanya itu kalau mau dikendalikan sama kita full, emang nggak bisa. Kita tinggal, maksudnya kita dari manusianya kita ikhtiar, terus kita minta doa sama Allah aja dipermudah, ujiannya bisa kita lewatin kayak gitu. Pemirsa, pasca gagalnya pernikahan Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana membuat hubungan Ayu dengan Boy William makin mesra. Jika sebelumnya Ayu sempat meminta maaf kepada Boy lantaran sempat merahasiakan rencana pernikahannya dari Boy, kini pelantun lagu G-Boy Mujair ini rupanya ingin tahu lebih dalam tentang perasaan sahabatnya saat dirinya memberitahukan ingin menikah. Sambil makan bareng di salah satu restoran, Ayu seolah ingin mengetahui apakah hati Boy terluka saat mendengar dirinya akan menikah. Lantas benarkah sebelumnya Boy sudah curiga jika Ayu menyembunyikan sesuatu darinya? Benarkah pasca Ayu memilih menjaga jarak dari Boy? Aku mau nanya, Apa? Mau gimana nanya? perasaan kamu ketika ngedenger waktu itu pertama kali aku tiba-tiba mau nikah? Serius nih ya? Ini jujur. Ya udah jujur. Oke. Sorry, dengernya pas udah tunangannya atau emang udah dengar kabar dari dulu? Udah tunangan. Pas udah tunangan dia Udah dengarnya. tunangan gua baru tahu. Dia baru tahu pas itu banyak Nih. yang bocor kan? Enggak, kita kan lagi di saat itu. Ini cerita nyata loh. Kita saat itu lagi tayang The Family Season 5. Ya kan? Dan itu lagi rame tuh, banyak tuh pasukan-pasukan kita berdua yang demen nonton
acara kita lah. Udah nih tayang nih kita nih. Tayang. Biasanya season 3 atau project apapun kita, setiap kali ada yang ngupload di Instagram. Maksudnya fans-fans yang suka nge-capture upload, kita kan suka re-upload ya. Kalau lagi proyek lagi tayang gitu. Kali ini season 5, kenapa nggak di re-upload nih sama dia? Ya, tapi kan gue orangnya nggak mikir gimana ya. Ya mungkin orang sibuk atau dia mungkin nggak suka lah episodenya itu atau dia malu lah. Dia udah ada rasa curiga. Boy ini udah ada rasa. Ada. Ingat gak aku iniin kamu, aku WA kamu. Iya. Kamu Cak, kenapa? ini kamu kenapa? Kok nggak re-upload apa-apa? Nah, gua yang negative thinking, gua mikirinnya nggak kemana-mana, malah gua mikirnya Ada yang salah dari aku? Gua ada salah ngomong nggak sama dia nih? Aku ada salah ngomong. Komunikasi lancar tuh ya? Lancar. Oh enggak, komunikasi tiba-tiba udah mulai berkurang nih. Ya, memiliki hubungan lebih dari sekedar teman dengan Ayu tentu saja membuat hati Boy sedih. Apalagi pasca Ayu memutuskan tunangan, Ayu tiba-tiba memilih menjauh dan menutup komunikasi dengan Boy. Alasan Ayu memilih menjaga jarak dengan Boy lantaran kala itu, Ayu ingin menjaga perasaan Fardana agar tak ada salah paham menjelang pernikahan mereka. Lantas benarkah Boy sempat canggung jika harus memanggil Ayu dengan Cagia yang artinya sayang? Kita kalau udah punya pasangan sama. Boy pun juga gitu. Kalau Boy punya pasangan juga, dia nggak akan setiap hari berhubungan sama gue dan gue juga nggak akan berani ngeganggu juga. Maksudnya tahu diri aja lah, nggak enak. Apalagi beritanya kan orang nyatuin kita. Kenapa gue juga mundur bro? Karena gue juga nggak mau kesannya kayak masih nggak mau. Iya dong. Dan pasca pernikahannya gagal, Ayu seolah ingin menumpahkan rasa sedihnya kepada Boy lantaran Ayu menganggap jika Boy adalah sahabat terbaiknya. Kala itu, Ayu mengungkapkan jika dirinya malu dan takut dibully netizen lantaran kembali gagal melaju ke pernikahan. Dan sebagai sahabat, Boy pun selalu mensupport dan selalu setia berada di samping Ayu. Lantas benarkah Boy senang lantaran Ayu gagal menikah? Aku bilang, gimana ya Boy kalau sampai orang-orang ngebully aku lagi, orang-orang kayak mikir bahwa kok nggak jadi lagi, orang-orang ngatain aku lagi, aku nggak jadi nikah lagi dan lain-lain. Terus dia bilang, kamu tuh ya, kamu kan udah biasa ngadepin hal kayak gitu. Dia bilang, kenapa kamu harus takut? Ini kehidupan kamu yang ngejalanin. Kebahagiaan kamu tuh bukan orang lain yang ngatur, tapi kamu sendiri. Dia bilang gitu. Ayu, kata dia, Ayu, aku sih cuma pesen ya, dia bilang gitu. Kamu lebih baik gagal sekarang daripada nanti ketika kamu sudah menikah kamu gagal. Karena kebahagiaan itu kamu yang tahu, bukan orang lain, dia bilang gitu. Ya, meski kini keduanya kembali dekat, namun tak banyak yang tahu jika Boy menyimpan luka dan sedih. Di sisi lain, Oma Lazuardi yang tak ingin Boy sedih lantaran Ayu akan menikah, sempat ingin memindahkan foto mesra Ayu dan Boy yang sempat dipasang di kamar cucunya. Namun Boy meminta kepada Oma Lazuardi untuk tetap menaruh foto tersebut di kamarnya. Lantas mengapa Boy tiba-tiba memindah foto tersebut ke gudang? Benarkah Boy sakit hati dengan Ayu? Lantas benarkah kedekatannya kali ini hanya demi konten semata? Oma dengar beritanya, tiba-tiba dia kucuk ke kamar gue. Dia gotong-gotong itu foto segede gaban nih. Oma gue kan udah tua ya, udah mulai serius, bongkok. Boy? Dia bawa itu foto, dia gotong-gotong keluar dari kamar gitu, terus mau turun tangga. Ingat dong lorong turun tanggaku. Gua baru keluar dari lift nih, ngeliat oma gua. Oma ngapain itu? Ya udah kita simpan aja ke tempat lain. Oma, kita tuh teman. Oma jangan mikir gimana-gimana. Dia mungkin mikir gua sedih juga. Ya intinya sedih dong, ngakuin aja sayang. Ya maksudnya kaget, lu nggak ngomong apa-apa. Kalau ngomong kan kita bisa antisipasi. Ya ngakuin aja sedih kan, ada rasa. Aduh sedih banget. Di ngapain? Give me hug. Itu tulus gitu, meluk gue tuh tulus. Dan gue berasa gitu, makanya Sementara itu, Irfan Hakim dibuat kaget lantaran tepat tanggal 15 Oktober kemarin dirinya mendapat kejutan ulang tahun yang ke-49 dari sahabatnya Vega Darwanti.
Sebagai sahabat, Vega pun menyiapkan kue ulang tahun yang spesial, bahkan dirinya juga sengaja meluangkan waktu khusus untuk Irfan. Lantas, adakah kado spesial yang diberikan Vega untuk Irfan? Seperti apa sosok Irfan di mata Vega? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Oh my god, oh my god, oh my god. Happy birthday, Aipan. Bagus banget suaranya. Iya benar. Ini adalah kejutan ke 67. Sumpah ini seharian gue kejutan mulu. Berarti banyak yang sayang sama Banyak, Aipan. alhamdulillah, ya Allah. Mendapat kejutan spesial dari sahabat tentu saja membuat Irfan terkejut dan bahagia. Lantaran tepat di hari ulang tahunnya, dirinya memang terus banjir kejutan dan ucapan selamat dari para sahabat. Sebelumnya, Irfan memang sudah mendapat kejutan pesta ulang tahun dari Raffi Ahmad dan juga sahabat lainnya. Lantas, apa harapan Irfan di ulang tahunnya yang ke-49? Usia berapa nih sekarang? 50 kurang 1. Ya 50 lah. Tiba datang si Jaki, anak gue, penonton ngasih kejutan, ada banner. Bawa bunga segala macem. Dia modal loh. Modal banget tuh sudah gitu pada bawa kado. Ya, di usia 49 tahun, Irfan sempat merasa jika dirinya tak memiliki teman selebriti, lantaran dirinya disibukkan dengan pekerjaan yang membuat dirinya tak memiliki banyak waktu untuk sekedar kongkow bareng bersama selebriti lain. Aduh, alhamdulillah gue nggak ngelihat apa kadonya, tapi perhatiannya dan doanya. Gue tuh berdoa mudah-mudahan diberikan kesehatan terus, doain gue ya, biar sehat terus karena kalau sehat itu bisa melakukan banyak hal dan juga membahagiakan banyak orang, itu yang penting. Sehat panjang umur. Gue tuh sebetulnya ya, gue suka ngomong ke tim gue tuh gue cerita ke lu, gue tuh ngerasa gini, gue tuh nggak punya temen ya, gue gitu. Karena Gila, temennya dia banyak banget. karena gue tidak ada waktu untuk bersosialisasi. Sama halnya dengan Irfan Hakim, 15 Oktober kemarin harusnya juga menjadi momen membahagiakan bagi Ikang Fauzi, Bella, serta Ciki Fauzi. Lantaran biasanya mereka merayakan ulang tahun Marissa Haque yang ke-62 tahun, sayangnya Marissa justru lebih dulu dipanggil sang pencipta. Rasa rindu Ikang, Bella, serta Cika seolah tak terbendung lantaran begitu banyak kenangan dan momen manis yang tak terlupakan saat merayakan ulang tahun almarhumah. Dalam akun Instagramnya, Bella mengunggah foto dirinya bersama almarhumah sang mama dengan caption, "Happy heavenly birthday Ibu at Marissa Haque. We love and miss you so much." Bella, Ciki, dan Ikang sadar jika kini mereka hanya mampu melepas rindu lewat foto atau sekedar mendatangi makam. Dan kemarin, tepat di hari ulang tahun sang mama, Ikang bersama Bella serta Soraya Haque kemarin memilih berziarah ke makam almarhumah Marissa. Lantas benarkah Ikang sempat bermimpi didatangi almarhumah sang istri? Kondisi keluarga kita saat ini ya masih terus berusaha untuk belajar tegar ya dan juga ikhlas. Pasti itu semua proses yang harus dilalui pastinya ya. Dan ya betul sekali hari ini kita datang untuk nyekar ke makam almarhumah ibu saya karena hari ini bertepatan dengan tanggal 15 Oktober yaitu hari kelahiran ibu saya gitu. Karena ibu saya memang dipanggil oleh Yang Maha Kuasa sebelum hari ulang tahunnya. Jadi ya cara kita merayakan ulang tahun ibu sekarang adalah ya dengan seperti ini, nyekar ke kuburannya, mengirimkan doa dan menaburkan bunga-bunga gitu sebagai tanda cinta dan perhatian kami terhadap almarhumah ibu kami dan juga kakak dari mama Ayah dan istri dari Ayah kami. Ya sayang sekali mak kita dia tidak akan memperlihatkan seperti itu karena itu akan mengganggu keyakinan kita dalam proses dia menuju jannah. Itu akan jadi sebenarnya yaitu kebanyakan halusinasi orang aja. Yang baik tuh enggak sengaja karena dunia kita udah berbeda. Dia bisa lihat kita nggak bisa. Itu harus kita terima sepenuhnya, harus ridho, harus ikhlas. Jadi, hal-hal kayak begitu sebenarnya menguatkan diri seperti apa Om? Menjalannya. Ya, meski wajah Ikang terlihat sendu lantaran kehilangan belahan jiwanya, namun Ikang mencoba ikhlas dan berusaha tetap tegar. Ikang sadar jika kepergian almarhumah Marissa merupakan ujian untuk dirinya dan ayah dua anak ini yakin jika dirinya mampu melewati ujian ini dengan baik.
Ikang berharap jika kelak Allah mempertemukan dirinya dengan sang istri di surganya nanti. Saya hantarkan istri saya bilang ridho, ikhlas, berat, nggak ngerti, tapi itu dulu, karena biar gimana Allah pasti benar. Doain aja semoga saya berpulang dalam kondisi yang layak seperti dia. Kalau mau ketemu dia, saya harus layak seperti dia juga. Ya, saat berziarah kemarin tak terlihat sosok Ciki, padahal biasanya Ciki tak pernah absen untuk berziarah ke makam almarhumah Marissa. Dalam akun Instagramnya, Ciki memposting foto dirinya saat bersimpu di pusara dengan caption, "Happy birthday Bu, I love you so much." Mungkinkah Ciki masih sulit menerima kepergian Marissa? Benarkah sebenarnya Ciki dan Bella sudah menyiapkan kado dan kejutan di hari ulang tahun Marissa? Sejauh ini sih masih belum tahu ke depannya kayak gimana. Ya kita lihat keadaan aja sih. Kita kan juga masih berkabung gitu ya. Jadi ya ini juga abis dari acara di TV karena diminta untuk datang mengenang ibu gitu. Tapi sebenarnya kita sendiri juga masih butuh waktu untuk memproses ini semua. Jadi ya. Tak hanya Ikang dan Bella, sederet sahabat juga ikut berziarah ke makam almarhumah, diantaranya Imelda Francisca dan Siti Aisyah yang begitu dekat dengan almarhumah. Bahkan sebelum Siti dan Imelda sudah berencana ingin trip bareng ke Singapura dan Kuala Lumpur untuk merayakan ulang tahun Marissa dan Ikang yang hanya terpaut beberapa minggu. Lantas, apa saja kenangan yang masih membekas tentang sosok almarhumah? Sangat kita ya secara Islami aja, nggak terlalu euforia, tapi bersyukur, berbagi ke anak-anak yatim, kita semuanya memberikan kebahagiaan yang luar biasa lah buat semua. Jadi Mbak Ija tuh kan tanggal 15 Oktober ulang tahun, Mas Ikang tanggal 23. Nah, terus kita tuh akhir bulan ini saya sama Mbak Ija tuh rencananya mau birthday trip gitu ke Singapura sama TL. Tapi ya qadarullah ya, Mbak Ija duluan jadi nggak jadi deh. Berarti Malam Puncak Indonesian Movie Actors Awards 2024 berlangsung meriah. Tak hanya bertabur bintang, tapi sederet aktor dan aktris berhasil membawa piala penghargaan di ajang paling bergengsi untuk insan film tanah air. Di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada duka yang terlintas. Ku bahagia diri dan bebas, lepas. Ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang bebas, lepas. Ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Indonesian Movie Actors Awards 2024 menghadirkan 15 kategori penghargaan dibagi dalam 2 kategori utama, yakni 8 kategori terbaik yang penentuan pemenangnya berdasarkan dari penilaian Dewan Juri. Sementara 7 kategori terfavorit pemenangnya ditentukan melalui hasil voting di aplikasi RCTI+. Jujur sama sekali nggak expect gitu, dan menurutku nominatornya keren-keren sekali gitu. Ada Kak Nirina, ada Kak Marsha, ada Anya, terus juga ada Kak Laura, dan saya beruntung, dan ini merupakan berkat terindah saya hari ini, dan saya sangat bersyukur. Ternyata kita pernah ngedapetin piala ini sebelumnya, pasangan terbaik juga barengan sama dia juga. Dengan director yang sama juga. Dengan director yang sama juga di Keluarga Cemara, sekarang dapat lagi director yang sama, pasangannya sama juga, jadi kayak kamu paketnya sama aku aja lah udah. Ya udah kita paketan lah udah. Ya, pokoknya silakan ada yang mau bikin film, kami harga paket. Harga ya. paket. Beli dia dapat saya, beli saya dapat dia. Pesan makanannya juga satu aja, ntar kita bagi dua. Bisa. Kebanggaan dirasakan sederet insan film kala berjalan ke atas panggung usai namanya disebut sebagai pemenang.
Apresiasi tertinggi diraih usai aktingnya dalam sebuah film berhasil lolos dari penilaian ketat para dewan juri. Luar biasa ya, ini berapa tahun ke-18, keren banget. Semoga ini akan terus lebih baik dari yang sekarang. Terima kasih juga gue diberi penghargaan sebesar ini, terima kasih. Nggak nyangka juga bisa terpilih menjadi peran pembantu pria terfavorit. Senang sekali aku bisa dapat piala lagi di IMA karena 2021 aku pernah dengan kategori yang sama. Sangat bersyukur sekali. Terima kasih IMA dan para dewan juri. Aku senang sekali dan sangat bersyukur, alhamdulillah. Nasib dari film terfavorit. Film terfavorit Film 2024. terfavorit 2024, terus kita yang menang sampai 2028. Terus aku tadi lumayan kaget ya, dan aku tidak nggak prepare apa-apa, jadi sampai di depan tuh kalau teman-teman lihat juga aku ngomongnya dikit banget, terus akhirnya bilang mantap karena aku nggak prepare, jadi ya yang keluar aja lah di panggung gitu sih. Aku bahkan nggak sempet berterima kasih buat PH ku, buat produserku, buat direkturku karena emang ngeblank. Enggak ada ya, seriusnya tadi katanya jadi aktor terbaik, jadi makasih buat para dewan juri dan para penonton film Indonesia. Saya terenyuh. Panggung Indonesian Movie Actors Awards ini juga memberikan penghargaan spesial Lifetime Achievement sebagai bentuk penghargaan yang luar biasa bagi seseorang di bidangnya. Karena pencapaian itu unlimited, tanpa batas. Semoga dengan ini saya masih ada yang bisa saya perbuat untuk perfilman Indonesia, untuk karya-karya berikut kalau Tuhan masih mengizinkan. Berbeda dengan rumah tangga Baim Wong Paula Verhoeven, rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina masih harmonis hingga kini. Kamis 17 Oktober besok, Raffi dan Gigi bakal merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-10. Peringatan 1 dekade pernikahan Raffi Gigi sudah ditunggu-tunggu warga plus 62. Meski berhasil menapaki tahun ke-10 pernikahan, jejak asmara Raffi Gigi penuh lika-liku. Kepada Vincent dan Desta, Raffi menyebut nyaris menunda pernikahannya dengan Gigi pada 17 Oktober 2014 silam karena ia merasa belum siap menjadi kepala keluarga. Gigi yang luar biasa sabar sempat pasrah menghadapi kegalauan Raffi. Karena sudah suratan takdir, pernikahan itu pun jadi dihelat karena Raffi akhirnya sadar ia membutuhkan wanita yang bisa menerima segala kekurangannya. Tadinya nggak mau nikah sampai umur 40-50, tadinya nggak ada. Terus? Cuman yang nggak tahu jalannya aja ketemu Gigi, tiba-tiba she's the one. Jadi waktu itu Gigi, kan gue udah kenal lama kan. Sebenarnya nah ini juga, jadi waktu pas gue dulu syuting di PH ibunya tuh, iya dikenalin sama Gigi tuh cantik, baik, tapi hasrat macarin nggak ada. Tapi cuma kayak, gila ini kalau jadi istri, ibu rumah tangga, mantep nih, oke baik lah, pinter, bagus. Udah, cuma gitu dia pacar sama siapa, gue kemana. Tiba-tiba pas keluar gue dari BNN itu, gue keluar dari BNN, habis gitu gue langsung kan mau minta kerjaan lah, kan ke ibunya Gigi, ke apartemen ibunya Gigi. Saya pas di lift di bawah, ketemu sama Gigi, Raffi, terus pas peluk tuh kayak GR gitu, gitu loh. Iya bener, gitu ceritanya. Wih, kok di peluk dia rasanya beda nih. Jadi waktu itu tuh juga kayaknya lagi galau-galaunya gitu. Akhirnya suatu ketika dia lagi putus sama pacarnya, gue coba masuk kan. Gue coba masuk tapi masih gitu. Gue ada juga cewek-cewek, gue banyak juga kan. Ada terus tiba-tiba, pas gini deh, aku suka sama kamu. Di si Gigi cuma ngomong, oh udah habis gitu cewek-cewek yang lain yang berhubungan sama gue. Terus tiba-tiba keluar di infotainment kan, kamu deket sama Nagita? Enggak, gosip. Tapi ada satu momen yang membuat gue yakin sama Nagita. Jadi waktu itu, pas lagi bulan puasa ya, kalau nggak salah bulan puasa, gue kayak maju mundur gitu. Terus akhirnya gue bilang,
kayaknya kalau seandainya kita Gigi udah feelingnya udah enak, dia bilang kalau aku baru balik lagi ke dunia entertain baru ini, boleh nggak kita mundurin tahun depan. Gigi cuma diam tapi dia nangis sih, tapi dia cuma dia ngomong gini, ya udah yang terbaik buat kamu aja. Baratnya dia cuma bilang, oh ya udah nggak apa-apa, aku ikut yang terbaik aja, aku ikutin kamu gitu. Terus setelah itu tetap mundurin atau lo? Enggak, habis gitu gue diem emang ya udah dia yang paling nggak pernah. Berapa lama total pacaran sama dia? Nggak ada pacaran gue tuh. Jadi cepet banget terjadinya. Sama seperti Baim Wong sebelum menikah, Raffi juga dikenal sebagai salah satu Casanova di industri hiburan Indonesia. Bahkan pasca menikah pun banyak artis wanita yang masih mengejar cinta Raffi. Beruntungnya Gigi bukan tipe istri yang mudah tersulut api cemburu. Gigi juga nyaris tidak pernah curhat soal sikap Raffi di media sosial. Pasti ada berpikir gitu, terus nanti ya ditanyain aja ke orangnya. Ya udah. Hebat lo ya. Biasa kan kalau istri kan nyari-nyari gitu, menyelidiki. Karena menurut gue nggak ada gunanya buat gue juga. Sekarang nih, lo dua-dua laki-laki kan? Ibaratnya udah ketahuan jeleknya aja di depan muka, lo ngaku nggak kan? Ini gue belajar laki-laki itu mau kegep di depan muka, mau ketahuan salah di depan muka itu nggak akan pernah namanya ngaku. Kalau gue nggak perlu tahu, gue nggak usah tahu. Gitu. Ya, banget ini punya istri begini. Laki aja kan ada sekarang video tuh. Ini masalahnya, kalaupun gue cari tahu, gue siap apa enggak gitu kan? Iya, Gigi tuh udah the best lah buat gue mah. Gigi itu gue taruh di atas kepala gue gitu. Jadi gue nggak pernah membuat dia kehilangan muka sebagai istri gue gitu. Kadang mau dari perusahaan, mau di kehidupan, mau apa, Gigi tuh selalu gue taruh di atas kepala gue gitu. Gini, gue percaya, Gigi juga percaya. Gigi tuh percaya gue tidak akan meninggalkan dia karena gue cinta banget sama Gigi. Enggak, intinya gini, kalau gue sama istri gue, kita yakin kok apapun itu kita bisa lewati bersama-sama.